Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indiani dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Dan kelompok kami yang lainnya yaitu yang terdiri dari Ibu Anismawati, Fitria Alfaini, dan juga Bu Wahyu Nur Hidayati dalam bimbingan Bapak Mahardika Darmawan Kusumawardana, SPD MPD, sebagai dosen pengampu. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan sedikit tentang keterampilan berbicara. Di mana keterampilan berbicara ini terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu diantaranya berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa, berbicara sebagai satu cara berkomunikasi, berbicara sebagai batasan dan tujuan berbicara, ragam dan juga seni berbicara, dan ada juga metode penyampaian dan penilaian berbicara. Pembahasan pertama yaitu tentang berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Linguis berkata bahwa speaking is language. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak. Dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara dan berujar dipelajari. Berbicara memiliki hubungan erat dengan perkembangan kosakata yang diperoleh anak melalui kegiatan menyimak dan membaca. Kebelumatangan dalam perkembangan bahasa juga merupakan suatu keterlambatan dalam kegiatan berbahasa. Jadi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka bisa kita tinjau dari beberapa hal, yaitu diantaranya dengan bicara dan menyimak, bicara dan membaca, dan juga ekspresi lisan dan tulisan. Sebagai contoh, ujaran seorang anak pastinya akan mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan di lingkungan masyarakat sekitarnya di mana ia tinggal, seperti ucapan, intonasi, kosakata, dan juga pola kalimat yang digunakan sehari-hari. Dan ini akan mempengaruhi kosakata yang digunakan. Dan untuk menyelamatkan atau seorang anak akan tertolong dalam kebiasaan berbicaranya, maka ujaran-ujaran yang baik dari seorang guru, dari rekanan, dan juga rekan-rekanan yang bermutu, dan juga cerita-cerita yang bernilai tinggi, itu akan sangat mempengaruhi seorang anak dalam kegiatan berbicara. Dan dalam pembahasan kedua yaitu berbicara sebagai suatu cara berkomunikasi. Manusia adalah makhluk sosial di mana sebagian tindakan mereka bergantung pada individu lain. Oleh karena itu, untuk menghubungkan sesama anggota masyarakat, maka diperlukanlah komunikasi. Dalam kegiatan komunikasi antar individu ini, bahasa memiliki peranan yang sangat penting. Di antaranya yaitu ada peranan instrumental, di mana peranan instrumental ini bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasikan lingkungan sehingga menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Sebagai contoh, misalkan para guru beranggapan bahwa kamu bersalah. Nah, ini menyebabkan suatu peristiwa dengan ujaran tersebut. Contoh lain, misalkan jangan pegang pisau itu, maka seseorang itu akan melaksanakan pesan tersebut. Nah, itu bisa sebagai contoh bahwa peranan instrumental dalam bertindak. Yang kedua ada peran regulasi.
di mana peran regulasi ini berfungsi sebagai pengaturan bahasa dan merupakan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa. Sebagai contoh, demi keadilan untuk memperbaiki tindakan-tindakan kamu yang tidak bermoral, maka kamu akan disekap di penjara selama 3 tahun. Nah, ini adalah termasuk peran regulasi sebagai fungsi pengaturan. Dan adapun ciri-cirinya yaitu ciri-cirinya terdiri dari sebuah ketetapan sebagai fungsi pengaturan, ketetapan atau peraturan pertemuan antara banyak orang, persetujuan, celaan, dan juga pengawasan kelakuan, penetapan undang-undang, dan juga peraturan merupakan cara dan pengaturan bahasa. Dan peran representasional yaitu merupakan penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan dalam pengertian menggambarkan realitas yang terlihat oleh seseorang. Contoh bahwa matahari itu panas. Dan kedua, misalkan presiden berpidato tadi malam. Nah, itu merupakan salah satu contoh fungsi representasional. Dan peran interaksional yaitu bertindak untuk menjamin pemulihan sosial. Malinowski mempergunakan istilah patikomunien yang mengacu kepada kontak komunikatif antara sesama manusia yang semata-mata mengizinkan mereka mendirikan sebuah kontak sosial, serta menjaga agar saluran-saluran itu tetap terbuka. Sebagai contoh, satu pihak bertindak sebagai pembicara dan pihak yang lainnya bertindak sebagai penyimak, dan begitu juga sebaliknya. Semua terjadi dan berlangsung dengan begitu wajar dan tidak ada yang mempermasalahkan. Pembahasan ketiga yaitu tentang batasan dan tujuan berbicara, dan hal ini akan disampaikan oleh salah satu kelompok kami, Bu Wahyu. Monggo dipersilakan Bu Wahyu. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf atas kesalahan dalam ucapan dan kekurangan yang sangat-sangat terbatas. Monggo silakan Bu Wahyu.